Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey, good morning, students. How are you today? Okay. Before we study, we say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk hari ini kita akan lanjutkan materi yang minggu-minggu kemarin ya, sebelum PTS. Kita akan membahas kembali yang namanya KKA. Masih ingat KKA? KKA. KKA. K yang pertama masih ingat? Coding. Nah, coding. Pernah dengar nama coding? Pernah. Apa? Tahu, pernah doang. Pernah dengar doang? Apa? Oh, begini banget gitu ya. Oke. Kemudian K yang kedua adalah kecerdasan. Kecerdasan. A-nya artifisial. Enggak ya? Enggak sial semuanya kan? Enggak ya? Oke. Kita akan ngebahas dua kata ini, coding dan kecerdasan artifisial. Oke, sebelumnya ATT sudah masuk Chromebook-nya? Nah, ya. Kita lebih ke langsung ke Chromebook-nya aja ya. Siap. ATT boleh masuk dulu ke link ini s.id/my-class _ ya, nggak ada spasi ya. Silakan masuk dulu ke sana. M-nya doang yang gede. S-nya, I-D-nya kecil semua, hanya M-nya doang yang gede. Kenapa bisa masuk? Oh, udah, kamu udah masuk. Oke, jangan dulu. Kamu udah masuk ya? Ada udah masuk ke my class? Oke, kelas saya udah masuk belum? Dicek dulu. Oke, udah. S-nya kecil semua. Kecil semua. Yang lagi ngamennya boleh nanti lagi. Betul kayak gitu. Kita iklan di nama. Oke, good. Teh Naya berarti ikut dulu ya sama temannya ya. Boleh ikut ke teman ke Teteh Akifa aja. Teteh Mahirama jauh ke belakang. Oke, sudah. Semuanya Teteh. Ada, kalau ada iklannya boleh di close aja yang ada iklannya. Oke, kita masuk dulu. Teteh. Di sana ada materi KKA untuk kelas 5, ada? Boleh klik soleh-solehah. Dari kakak. Materi apa soalnya? Materi. Dulu SID-nya. Kalau ini cara Nah, S.ID yang dimasukin. Katanya boleh disimpan dulu ini ya. Ya? Sudah semua? Oke. Teteh, kita ada dua ini ya, supaya agak cepat. Karena jaringannya kurang bagus. Teteh kan ketika diklik tabnya jadi muncul dua ya. Tabnya jadi muncul dua. Nggak muncul 2, muncul 3 tadi. Yang 3 sama ruang GTK ya? Iya. Ya. Oke, boleh dikunjungi dulu. Nah, ini
klik yang cara kerja AI ini. Oh gitu Chan. Yang ini Caranya. Kesini dulu. Kesini ke materi dulu. Nah, sambil nunggu soalnya prosesnya agak lama, lumayan. Nanti contohnya kita masuk ke sana. Ini udah diklik, nah ininya diklik juga. Nah kita kesini dulu. Oke. Nah dulu di sana kita ke materi dulu. Tadi ada yang kurang underscore IR-nya dari itu. Oke, udah? Boleh. Atau bukan ke Wayron. Ayo ke my class dulu. Iya bukan ke soal, ke materi. Di materi. Udah materi, Hasan? Masih lagi. Sudah? Semua? Sudah semua? Sudah semua? Kenapa? Belum bisa masuk. Ibu kan Teteh. Ibu belum nanti karena tadi belum pakai IR. Boleh teh di sini. Sudah masuk semua? Ini belum. Ya. Oke deh. Udah ya? Udah. Ini chat tapi rantau. Oke udah, Hasan udah, udah. Udah bisa masuk. Materi ini klik sampai. Materi nanti bakal masuk. Dulu ke materi. Oke, semuanya masuk ke materi dulu ya. Kita ke materi dulu. Oke. Ada teh. Di sini kita dijelasin. Boleh di ini aja. Ada slideshow. Ada slideshow di atas. Slideshow. Nah, klik slideshow-nya. Oke, klik slideshow-nya. Coding ya. Oke. Coding dan kecerdasan artifisial. Betul? Ya. Oke, next. Oke, ada teh. Di sini kita akan menjelaskan yang namanya pertama adalah pengertian. Oke, kita codingnya kita stop dulu. Kita ke kecerdasan artifisial dulu ya, karena coding kita sudah bahas di minggu kemarin ya. Sebelum PTS kita udah bahas. Sekarang kita ke kecerdasan artifisialnya. Oke, kecerdasan artifisial itu biasa kita sebut dengan nama lain. Ada yang tahu namanya? AI. AI. Ada yang pernah dengar AI? Pernah ya? Siapa yang suka pakai AI? Yang pernah pakai? Oh, yang pernah pakai mah? ChatGPT ya. Terus apa lagi? Ini apa lagi? Meta AI, apa lagi? Cici, apa lagi? Sekarang ada teh suka digunain buat apa? Belajar. Contohnya kalau belajar seperti apa? AMBK. Oh ada kemarin. Oke. Itu adalah kecerdasan artifisial. Yang dimana kecerdasan ini disebut juga kecerdasan buatan. Buatan siapa yang bisa bikinnya? Manusia. Mungkin nanti di tahun-tahun yang akan datang salah satunya adalah ada Teteh ya yang bikinnya. Kemudian di sini apa sih pengertian dari kecerdasan artifisial ini? Adalah sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia. Teteh pinter gak? Pinter gak? Insya Allah pintar semuanya. Nah makanya
dilahirkannya kecerdasan artifisial ini atau AI ini supaya apa? Supaya bisa ini manusia, ini AI supaya bisa Dia lagi disamain. Lebih tinggi. supaya bisa salah satunya mungkin bersaing, bisa setara dengan manusia. Mana kan lebih pintar? Ya, mahal. Mungkin ada yang lebih pintar. Nah, lebih pintar gimana caranya AI ini supaya lebih pintar? Belajar, betul. Dikasih ilmu, dikasih informasi. Nah, itu adalah AI. Jadi AI ini enggak tiba-tiba langsung pintar, enggak. Tapi dikasih dulu contohnya, dikasih dulu datanya. Datanya dari siapa? Dari siapa datanya? Dari manusia. Ya. Oke, selanjutnya coba kita lihat. Meniru cara berpikir manusia. Ada yang pakai cici? Ada yang pakai ChatGPT? Kalau kita nanyain sesuatu langsung dijawab gak? Dijawab. Dijawabnya sesuai keinginan kita nggak? Ya. Sama nggak dengan cara berpikir manusia? Sama. Sama. Agak sama. Agak sama. Mana dia Agak lebih pintar? lebih pintar, malah lebih pintar. Dibanding siapa lebih pintarnya? Dibanding kita. Oke, berarti kita harus belajar lagi, jangan kalah sama AI. Apa? Agak sama. Menurut Aiman tadi agak sama. Agak samanya di mana? Ada pasti ada bedanya dong. Kalau agak sama. Oh gitu. Agak samanya dengan kita gitu. Oh mendekati. Oke. Dapat belajar dari pengalaman. Sama AI juga belajar dari pengalaman. Pengalaman yang mana? Pengalaman yang kita tanyakan. Kita tanyakan. Pernah ChatGPT? Pernah kan tadi? Siapa yang sering gunain? Aluna suka gunain ChatGPT? Suka? Tahu nggak namanya yang gunain itu adalah Teh Aluna? Tahu nggak? Dia tahu nggak Teh Aluna yang pakai? Nggak tahu. Tapi coba sekali-kali gini ke ChatGPT-nya. Perkenalkan, nama saya Aluna. Nanti ketika menanyakan sesuatu pasti dijawab lagi. Jadi Aluna ini adalah jawabannya seperti ini. Kenapa? Karena dia ada pengalaman. Dia pengalaman berinteraksi dulu dengan ChatGPT-nya. Kalau bahasanya namanya adalah kalau di komputer tuh biasanya suka tahu ada teh is apa? History atau riwayat. Jadi dia tuh ngerekam apa yang pernah kita obrolin sama dia. Ya, jadi ChatGPT itu seperti itu. Kenapa? Karena tadi seperti manusia. Sekarang teacher tanya, Awabil kelas 1 pernah ketemu nggak dengan yang namanya Kais? Nah, sekarang masih ingat nggak Kais seperti apa? Masih berteman? Masih, walaupun beda kelas. Kenapa? Karena sudah ada pengalaman. Dulunya ketemu dulu, tahu Kais itu seperti apa. Kais itu baik atau enggak, tahu. Sekarang pengen tanya dulu nih, Teh Sapira pernah ketemu nggak dengan yang namanya Teteh Kansa Akila? Pernah? Baik nggak? Agak baik. Ya. Kenapa agak baik? Karena pernah bertemu dan pernah bermain sama dia. Nah sekarang kalau ditanya lagi, dia pasti tahu jawabannya. Tapi saya tanya, Akinan pernah ketemu nggak dengan siapa ya? Oh ini Lionel Messi. Tahu nggak dia suka makan apa? Nggak tahu. Tinggi badannya berapa? Kenapa nggak tahu? Nah, karena nggak pernah tahu, nggak pernah ketemu. Sama ketika AI pun seperti itu.
ketika tidak dimasukin informasinya, tidak dikasih tahu dia, tidak diinformasikan dia, datanya nggak dimasukin ke AI ini, sama dia nggak akan tahu. Coba kalau ke AI pun, kalau ATT nggak percaya, sebutin nama kalian, sebutin aja namanya, palsu aja nggak apa namanya. Kemudian apakah aku laki-laki apa perempuan? Dia pasti bingung jawabnya. Kebanyakan nama ini pasti ini katanya, paling seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan data kita secara lengkap. Tapi kalau udah dimasukin datanya secara lengkap, dia pasti tahu. Kemudian selanjutnya adalah membuat keputusan berdasarkan data. Nah, bedanya berdasarkan data di sini adalah, ada yang tahu nggak seperti apa? Membuat keputusannya berdasarkan data. Jadi ketika data yang diberikan ke dia, contoh, ketika tadi disebutin, Kansa itu nggak baik-baik amat. Jadi ketika nanya, misalkan Wabil nanya ke AI-nya, AI, kalau Kansa Akila itu seperti apa? Baik atau enggak? Enggak baik-baik amat. Ya itu pasti jawabannya. Kenapa? Karena tadi yang dimasukinnya adalah datanya enggak baik-baik amat. Tapi kalau dimasukinnya data, oh baik banget gitu, pasti nanti jawaban dia baik banget. Tapi dengan catatan, satu orang yang akses, satu orang yang bertanya. Ngerti nggak? Yang nanyanya Akil, yang nanya Safira, harus di akun punya Safira. Ketika ditanyanya di akun punya Wabil, itu pasti sedikit berbeda jawabannya. Kecuali data secara keseluruhannya sudah seperti itu. Ngerti nggak? Jadi database yang pertama seperti itu. Ya, database tahu kan? Data yang paling utama yang ketika dibuat. Next, selanjutnya. Oke, kita akan ngebahas ini dulu. Karakteristik dari AI. Yang pertama, belajar dari data. Tadi udah kan? Meniru kemampuan manusia. Sudah ya, tadi. Kemudian mampu beradaptasi dengan data baru. Jadi ketika ada data baru, dirubah lagi. Tadi datanya, Kansa Akila itu nggak baik-baik amat. Ternyata ditambah lain lagi sama Safira. Tapi sekarang dia menjadi lebih baik banget. Ketika ditanya lagi, pasti jawabannya yang terbaru. Seperti itu. Paham? Itu adalah AI. Oke, selanjutnya ada yang disebut dengan mesin non cerdas dan mesin cerdas. Mesin non cerdas itu seperti apa? Hanya mengikuti perintah. Yang non cerdas. Kalau yang cerdas? Oke, salah satu contoh mesin yang tidak cerdas. Apalagi? Apalagi? Dia nggak bisa belajar. Kita suasana yang lagi panas nih dari jam 1, panas banget kan? Tiba-tiba AC dia tuh nyala sendiri. Itu non cerdas apa cerdas? Tapi kalau dia, hei kamu, ketika kita merasa panas, dia tiba-tiba nyalain atau enggak? Berarti dia masuknya paham? Itu simpelnya seperti itu. Ya. Kalau kita tidak suruh tiba-tiba dia ngerti sendiri, berarti itu cerdas. Pernah lihat ada di, mungkin banyaknya di film-film Korea. Siapa yang suka film Korea? Oh itu drakor. Ketika kita mau keluar ruangan dari rumahnya, tiba-tiba buka. Mau masuk tiba-tiba langsung buka pintunya. Pernah lihat nggak? Asik gini, panas banget, nyalain AC dong. Tiba-tiba nyala AC-nya. Pernah? Pernah kayak gitu? Lihat. Nah itu adalah yang menggunakan mesin cerdas. Atau kalau sekarang
sekarang yang cerdas-cerdas itu dinamainya yang cerdas AI aja. Mungkin ATT dalam ada yang cerdas di sini? AI. AI. Bisa jadi ya. Lagu juga AI jadi AI ya sebenarnya. Oke. Contoh penerapan selanjutnya next. Habis ini kita coba praktekin. Contoh penerapan AI. Yang pertama adalah asisten virtual. Ada yang pernah ngobrol dengan AI? Langsung? Pernah ngobrol? Langsung ya? Belum. Di HP-nya langsung ngomong tuh. Pernah? Pernah. Itu nanyain apa? Oh, apa aja. Tapi dia bisa jawab terus ya? Iya. Berarti kalau bisa jawab terus dia lebih pintar dibanding kita. Ya, kalau dia nggak bisa jawab berarti kita lebih pintar dibanding dia. Coba tanyain seperti apa? Siapa? Kapan aku lahir? Coba tanya. Aku namanya Hasan. Kapan aku lahir? Coba kalau kamu bisa, nanti aku kasih hadiah deh. Pasti dia nggak bisa, karena dia nggak tahu kita. Ya kayak gitu ya. Kemudian ada yang disebut dengan sistem rekomendasi. Salah satunya apa? Tuh. Kemudian ada pengenalan wajah. Siapa yang suka lihat Upin Ipin? Nah, pernah itu yang realnya aja yang seperti ya. Ketika mau masuk, scan dulu aja. Pernah? Atau ada HP mungkin HP ATT untuk polanya, untuk masuknya, kuncinya pakai buka? Ada? Hanya mau dilihatin gitu. Tapi hati-hati ketika ada pemiripan, barangkali ATT punya saudara kembar yang kembar identik sama banget misalnya, nanti dilihatin tiba-tiba bisa buka. Ya? Ada? Pembuat AI? Nggak tahu siapa. Kenapa? Karena banyak yang bikinnya. Karena banyak yang bikinnya. Banyak yang jangan yang banyak. Tahu Siri? Oh ya, di iPhone. Siri itu seperti Google. Ya, tapi kalau di iPhone itu namanya Siri. Kemudian ada pengenalan suara. Pernah pengenalan suara? Pernah pakai? Contoh gini, buka pintu. Atau pernah bukan pernah, sekarang sudah ada mobil di daerah luar negeri, di Cina, di Korea kayak gitu. Nyalain mesin. Nyalain. Tapi kalau sama orang lain nggak bisa. Kenapa? Ya karena suaranya. Tapi kalau kita juga gini, misalkan ini suara saya yang sebenarnya gitu. Nyalain mesin. Tapi tiba-tiba dirubah. Nyalain mesin. Jangan. Kenapa? Karena berbeda suaranya. Nadanya itu harus sama segitu. Ya, kalau kata Hasan mah, nyalain mesin. Oh, maju-maju ya. Tetap aja. Kenapa? Karena menggunakan suara. Oke, sekarang akhirnya mudah-mudahan sudah selesai, sudah bisa diakses. Boleh tab yang tadi, yang cara kerja AI, yang Ocean. Ya, yang satunya yang pinggirnya. Boleh itunya di pause dulu atau di ESC? ESC dulu. Nah, kemudian tab yang tadi, Aiman yang tadi tabnya. Yang mana dah? Ya, yang itu. Ada yang punten ya, nggak apa-apa. Hapunten, ATT tampilannya seperti ini. Ini yang ini. Ada yang ini. Hapunten ya. Kenapa? Karena ini dari udah. Tadi yang cara kerja AI yang disuruh diklik. Oh. Tadi kan disuruh diklik. Karena aksesnya lumayan agak lama tadi. Tuh, udah selesai yang lain. Oke. Yang tadi yang disuruh mana tadi? Tadi kan disuruh tadi yang nggak diklik ya? Tadi kan disuruh cara kerja AI-nya diklik dulu. Sudah? Berarti yang lama udah tungguin dulu sebentar.
Oke, yang sudah masuk nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Ayo lanjutkan. Klik ayo lanjutkan. Kita boleh. Oh belum. Boleh nanti dilihat. Aku udah mulai. Oh, boleh dimulai. Cara kerja. Lanjutkan. Ya. Ini kalau mau diklik ya itu lanjutkan. Nah, ya, perhatikan. Itu adalah tampilan ya. Tampilan seperti itu. ART boleh dibaca dulu sebelum kita mulai, dibaca dulu. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Ada kegiatan. Kenapa? Diulangi ya. Sampah yang dibuang di air mempengaruhi kehidupan laut. Pada kegiatan ini kamu akan memprogram. Jadi siapa yang memprogramnya? AA dan Teteh sendiri, bukan AI. Tapi AA Teteh akan menjadikan AI ini bekerja. Ya. Jadi katakanlah di sini ada Teteh seorang programmer, gitu ya. Atau melatih AI kecerdasan buatan untuk mengidentifikasi ikan atau sampah. Ayo bersihkan lautan. Klik di mana saja di layar untuk melanjutkan. Nah, udah ada yang melanjutkan. Udah ada yang klik. Udah ada yang klik ya? Oke, boleh silakan lanjutin. Perkenalkan AI. AI dibaca dulu, silakan dibaca dulu. Lanjutin, silakan. Tidak tahu apa tulisannya. Tadi dibaca dulu. Coba dibaca dulu. Kan katanya tadi di sini. Ya. Ikan atau ikan kematian yang Anda berikan akan menghadirkan air mengendali pola dengan sendirinya air keluar. Jadi ini lanjut ini ya. Oke, boleh dibaca dulu. Udah dibaca? Oke, lanjutin. Nah, kira-kira apa yang akan kamu program? Katanya kan tadi mau membersihin laut. Kira-kira kalau ada gambar ini dibuang apa dimasukin? Ikan. Ya, sok silakan. Silakan. Ini yang nunggu dulu ya. Itu lagi diapain, Teteh? Boleh Teh disimpan aja, ditutup. Kalau nggak digunain ditutup aja Teh. Ya. Yang ikan berarti dimasukin apa dibuang? Masukin. Masih dibuang lah. Ini sini. Oke, sudah.
Makanya coba di ikan jatuh. Coba tanya ke Ican. Ada ikan paru-paru nggak? Saya ada ikan paru-paru nggak, Can? Hah? Ikan paru-paru. Ada nggak? Coba di sananya ada nggak? Oke, boleh ikut dulu lah ke temannya. Kalau belum, masih belum. Ada sekarang ikan paru-paru. Ada ikan jatuh. Ada pari kali. Pari nggak sih? Ikan pari. Ikan paru. Ikan pari. Ikan paru-paru. Ikan jelas. Tahu. Jan. Kok ini dia masak saya? Salah. Oh ikan. Asal dia Ini masak beda kalau ikan masukin ke laut atau bukan. Kalau sampah masukin ke laut atau jangan. Ini belum. Cek terus sampai pisah. Ikan ikan botol ini ada ikan botol. Ikan oli, ikan kaleng, pari namanya. Emang ada ikan pari, Jan? Ini kalungnya ikan paru-paru. Kalau ikan paru-paru kurang tahu. Kalau ikan pari Nah, berarti ada ikan paru-paru. Tapi kamu nggak dua hati deh. sinyalnya ya sudah masuk. Ini sampai berapa sih? Hah? Sampai berapa? So, sampai kapan ya? Udah, coba lanjutkan. Nah, coba lihat. Kalau udah, coba lanjutkan. Coba. Lanjutkannya. Nah, baca, dibaca. Kalau udah, coba lanjutkan. Karena banyak, itu banyak yang dimasukin datanya. Coba lanjutkan. Coba lanjutkan. Lanjutkan nanti. Pasti ada yang benar lah, yang benar. Lanjutkan. Kalau lanjutkan, iya kan kita tadi menjawab. Boleh dibaca, lanjutkan. Kan itu benar ya. Nanti masih ini ada yang jawab benar juga ini. Tuh, coba lihat. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Coba perhatikan lagi. Jadi data-data yang tadi dimasukin oleh A dan Teteh itu disortir kembali sama AI-nya sendiri. Jadi datanya yang dimasukin apakah sudah sama atau belum? Lanjutin. Nah, ini. Aku mau membuat AI jadi bodoh. Ini belum. Tadi ikan Kamu udah belum? bukan ikan. Lanjutkan Belum. Bukan salah banyak, semuanya nggak ada yang salah. Hanya kita memasukin data, ya. Jadi kalau data yang kita masukin, nah, yang data yang kita masukin itu sebagai apa?
Sebagai apa? Yang data kita masukin? Sebagai informasi untuk AI-nya. Diam, bisa. Coba ini kan, nah ini kan kan, kira-kira pis bukan? Pis. Ini pis bukan? Nah kalau kamu ingin dimasukin pis, jadi ketika nanti di laut ada ini, pikirannya adalah nah, coba nanti lanjutin, lanjutin dulu. Gak apa-apa, gak usah banyak-banyak. Yang baru masuk gak apa-apa maksudnya. Lanjutkan. Coba. Tidak. Oke, coba dibaca dulu, ikutin instruksinya. Udah, lanjutkan, Teh. Alhamdulillah, akhirnya sok lanjutkan. Alat belajar nanti tinggal geserannya. Nah, ini yang digeser. Lalu saya buat pesta Coba selanjutnya. Kalau udah boleh selanjutnya lagi supaya lebih paham seperti apa kayak ini. Belum lagi. Dilanjutkan analize la une serie sullo usdego eli arcea in base al vero Oke, lanjutin. Ayo, Obil ngerti nggak? Boleh, silahkan. Lanjutkan, boleh. Oke, sampai saat ini ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang mau menyimpulkan, berani coba? Boleh, Hasan? Silakan. Kira-kira seperti apa ya? Jadi seperti kita masih bersama, Oke. Ada lagi? Ini bisa nih. Ada yang udah dapat kesimpulannya? Acungkan tangan. Alvin udah dapat? Stop dulu semuanya. Boleh stop dulu? Oke, stop dulu semuanya. Thank you. Yang udah stop, nggak apa-apa, baru juga ya. Ada yang bisa menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan dari ini katakanlah permainan ya. Dari AI ini, cara kerja AI ini ada yang bisa menyimpulkan nggak? Nggak apa-apa, salah juga. Ayo. Berdua bisa. Boleh berdua, boleh. Ayo, Boleh Hasan dulu. Semakin banyak kita kasih data, maka AI akan menganalisis mana yang benar, mana yang salah. Oke, semakin kita banyak masukin data, AI akan menganalisis. AI ini akan menganalisis Data yang kita telah berikan. data yang kita telah berikan. Setuju nggak? Siapa yang setuju seperti itu? Ada yang setuju nggak? Setuju. Oke, Alvina setuju. Yang lain? Ada yang nggak setuju? Boleh? Apa? Setuju. Seperti itu. Jadi semakin banyak data yang kita berikan, semakin
semakin apa Hasan? Semakin apa ya Ayah? Maka dia akan mengetahui ini tuh Oke, jadi itu ikan apa bukan gitu ya? Oke, boleh lanjutin dulu. Oke. Setelah itu boleh siapa nanti yang mau berbicara lagi silakan. Kenapa? Bisa kalau Oke, masih seru? Kalau udah boleh dilanjutkan aja. Coba, karena itu banyak datanya, bisa lebih ribuan nanti yang masukinnya. Jadi boleh lanjutin aja. Paham? Apa yang kira-kira apa yang ditemukan? Nah, ini lebih tahu. Bisa nggak di dalam air dong? Menurut teteh bisa nggak? Kalau bisa menurut teteh masukin, kalau enggak jangan. Oke, nanti teacher tanya satu orang ya, dari pemahamannya. Oke, siap? Ini biasanya yang depan nih sama yang paling belakang baru mulai. Ayo, lanjutin aja seperti ini. Oke. Oke, stop lagi. Stop semuanya. Stop dulu semuanya. Kita nanya satu-satu ya sekarang. Nanti kalau masih bingung, boleh nanti lanjutin main lagi. Menurut Aiman, AI itu seperti apa? Dari tadi yang dilihat sama dipraktekin. Jadi AI itu seperti apa? Pemahaman Aiman. Lebih ngerti dari AI yang dibuat oleh Aiman seperti apa? AI itu berarti. Boleh stop dulu yang lain. Menyerap data. Terus selain menyerap data? Iya, yang di sini tadi apa? Mengenalkan. Itu kan proses AI mengenai populasi di laut ya. Oke. Jadi itu adalah salah satu contohnya. Cara kerjanya itu seperti itu, AI itu. Jadi apa yang bisa disimpulkannya? Oke, terima kasih Aiman. Dari Akina apa? Tadi dari cara kerja AI tadi apa yang dapat dipahami oleh Akina? Apa? Belum ketemu. Teh, Safira baru nih. Sudah ketemu nggak kira-kira seperti apa cara kerja AI ini? Belum. Teh Aluna? Belum, masih bingung. Teh Naura? Teh Naila? Belum. Teteh? Terus? AI ini meniru data yang diberikan. Terus? Udah. Tes. Hampir sama tadi ya. Semakin kita memasukin banyak data, semakin AI itu tahu. Oke, Awabil? Belum. Udah nemu nggak tadi kesimpulan dari cara kerja AI ini? Iya. Hasan udah ada tambahannya belum? Apa? Memahamin. Oke. Oh gitu.
Udah ketemu belum kesimpulannya? Oke, kesimpulannya. Kesimpulan dari cara kerja AI tadi. Nah, apa ya? Teh, Mahira? Gimana? Saya kasih tahu aku itu. Ikutin apa yang kita berikan gitu. Teh, Mahira? Oke, sebentar sedikit saja boleh diperhatikan dulu ke depan. Ada teh cara kerja AI tadi ya. Ingat satu hal yang paling penting adalah Oke, yang pertama cara kerja AI yang tadi boleh diperhatikan dulu. Teteh tadi masukinnya apa? Populasi ikan. Mana ikan, mana yang bukan ikan, betul kan? Nah, kalau ini ikan bukan? Kita kira-kira masukin ke air atau enggak? Enggak. Ini ikan bukan? Masukin ke air? Tidak. Maka ketika data itu kita kasihkan kepada seseorang ataupun ke alat yang dinamakan AI ini, maka ketika ada yang namanya tadi apa? Menurut Hasan apa tadi deh? Terus AI ini akan menganalisis itu yang kita masukin atau bukan. Makanya ketika ada sinar populasi laut, ketika dia melihat nih ada spidol, ikan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tadi ketika dimasukin datanya, spidol ini bukan ikan. Tapi kalau yang dilihatnya adalah lumba-lumba, ikan atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena tadi teacher nggak nyebutin yang dimasukin adalah lumba-lumba. Ngerti nggak? Sekali lagi, boleh stop dulu. Teteh, Bundan, stop dulu. Diperhatikan dulu sedikit. Paus, populasi ikan bukan? Stop dulu. Paus, kenapa teacher suruh stop dulu? Karena ada dari beberapa teman kita yang belum paham. Ketika kita membantu seseorang membuat paham, maka kita akan mendapatkan pahala. Itu silakanlah kembali lagi ya. Yang pertama, paus termasuk populasi laut bukan? Hiu, kerang, kuda laut. Itu masih kedengaran, masih ada yang lagi mainin. Kemudian rumput laut. Semua adalah populasi laut. Kambing. Ikan pari. Ikan bandeng. Ikan mujair. Populasi laut bukan? Ikan mujair. Ikan lele. Populasi ikan laut bukan? Bukan. Lele itu apa? Ketika kita masukin ke 10 data itu, kemudian kita akan menganalisis. Kalau paus populasi laut bukan? Iya. Lumba-lumba. Tadi kita nyebutin lumba-lumba nggak? Iya. Maka itu tidak akan masuk ke dalam populasi laut. Kenapa? Karena tadi datanya tidak dimasukin. Ngerti? Sekarang lebih jelasnya gini. Populasi kelas 5A. Ketika Teteh Kansa kita masukin ke sini, AKIS masukin ke sini,
Bukan. Ya. Lima. Bukan, walaupun dengan 5 karena bukan kelas ini. Jadi tidak termasuk. Paham? Paham. Paham? Paham. Oke, bisa menyimpulkan? Siap. Yang bisa menyimpulkan ajukan tangan. Boleh Teh Naura? Tadi ngacung. Siapa? Teh Mahira, silakan. Teh Mahira. Itu ada rekamannya, kelihatan. Siapa yang bisa? Yang bisa boleh istirahat? Apa? Simpulkan yang tadi. Ya. Jadi, iya tadi. Boleh diulangi lagi. Jadi kita nggak hanya bermain, tapi kita harus belajar dari sebuah permainan. Dipahami. Nah, AI ini, jadi apa yang dia lihat, apa yang dia masukin. Jadi ketika memasukin data itu nggak hanya dimasukin langsung, tapi bisa dengan cara melihat, dengan cara mendengar, kemudian dengan cara memasukin suara, memasukin data, kemudian dengan dilihat, terus dia apa lagi? Bisa juga kalau sekarang lebih canggih dengan disentuh, dengan sentuhan. Misalkan yang dia sentuh, yang dia tempelin adalah datanya. Salah satu contohnya apa? Pernah lihat yang ditempelin? AATT yang pernah ditempelin, pernah lihat? Apa? Barcode. Itu secara otomatis kan ditempelin kartunya, tahu dia nama kita dan yang lainnya. Nah itu salah satu dari AI. Paham? Any question? Jadi AI itu apa? AI itu adalah alat yang dibuat manusia, yang menyerupai manusia dengan memasukkan data dengan apa yang kita masukin datanya tersebut dan menjadikan data tersebut sebagai informasi bagimu. Informasi baru. Ya, informasi. Dan ketika kita masukin data yang baru, itu akan semakin baru lagi. Makanya ada yang suka main game. Aku Suka main game. Pernah ada ketika main gamenya tiba-tiba di HP-nya minta update. ya. Pembaharuan supaya lebih baik lagi. Kenapa? Karena dari data sebelumnya ada yang kekurangan, ada yang kurang, sehingga diperbaiki lagi. Nah itulah seperti itu AI kurang lebihnya. Kita suka melakukan itu, tapi nggak tahu apa namanya. Ya, itu ngupdate lagi. Pernah nggak ketika diupdate, ada memasukin data baru? Pernah? Atau memasukin misalkan, kok skinnya jadi gini ya? Oh ternyata yang baru skinnya namanya ini, jadi berubah lagi. Jadi belajar lagi. Gitu. Ya, paham sampai sini? Paham? Jadi kalau main game boleh nggak? Boleh. Tapi ketika main game, satu hal yang harus diingat, sama seperti tadi kita cara kerja AI itu, yang baiknya diambil, yang tidak baiknya dibuang, jangan dianalisis menjadikan itu suatu kebutuhan bagi kita. Salah satu contoh kebaikannya apa? Kebaikannya apa dari main game kamu? Apa? Main game bisa menanam tumbuhan di taman. Betul, salah satunya. Itu di apa? Permainan apa? Oke, terus ada lagi? Menguji kesabaran, muncak. Jadi tahu cara muncaknya seperti apa, gitu ya. Apa yang harus disiapin? Apa? Bisa tertek-tertek. Bisa bantai-bantai musuh. Betul. Bisa ada. Bisa ngomong. Terus Bisa belajar parkour. ya. Simpen aja. Terus apalagi yang sekiranya tidak boleh dilakukan? Ngomong kasar. Pakai cheat. Ngomong kasar, apa Pakai lagi? cheat. Pakai cheat. Pakai cheat, apalagi? Siapa tuh yang sehat? Apalagi?
niru yang gerakan tidak baik. Salah satu yang tidak baik Pakai adalah bukul. pernah main FF? Pernah. Main FF ngapain? Jangan membunuh orang. Jangan membunuh orang, itu perbuatan nggak baik. Kamu kalau ngikutin itu akan masuk. Paham semua? Cukup? Oke, kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Oke, thank you for your attention. Oke, see you next week. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you.